Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Pagi itu, langit Jakarta masih diselimuti kabut tipis. Deru kendaraan saling bersahutan, klakson bersahut-sahutan, sementara orang-orang bergegas menuju kantor dengan pakaian rapi, parfum mahal, dan langkah penuh percaya diri. Di antara kerumunan itu, seorang gadis sederhana bernama Nadia melangkah pelan dengan seragam biru pudar dan sepatu yang solnya sudah menipis. Tas kecil yang ia selempangkan sudah lusuh, tapi ia genggam erat seperti harta berharga. Nadia bukanlah karyawan berdas yang datang untuk rapat di ruang ber-AC. Ia hanya seorang cleaning service di gedung megah yang dindingnya seluruhnya terbuat dari kaca, memantulkan cahaya matahari pagi sehingga tampak berkilauan. Setiap kali ia memasuki gedung itu, ada rasa kagum sekaligus getir. Kagum karena tempat itu begitu mewah, getir karena ia tahu dirinya hanya bagian kecil dari dunia itu, sekadar bayangan yang sering tak dianggap ada. Meski begitu, Nadia tak pernah mengeluh. Setiap langkahnya mendorong troli berisi pel, ember, dan cairan pembersih ia niatkan sebagai ibadah. Kalau aku bekerja dengan sungguh-sungguh, Allah akan melihat. Begitu selalu ia bisikan pada diri sendiri. Dalam hatinya, wajah sang ibu selalu terbayang. Seorang wanita renta yang kini sakit-sakitan, menunggu di rumah kontrakan sempit di gang kecil. Nafasnya sering terengah. Obat-obatan seringkali tak terbeli karena uang hasil kerja Nadia habis untuk kebutuhan sehari-hari. Itulah yang membuat Nadia bertahan. Meski capek, meski sering dipandang sebelah mata, ia tidak punya pilihan selain bekerja sebaik mungkin. Begitu masuk ke lantai eksekutif, Nadia langsung menunduk sopan. Ruangan itu berbeda dengan lantai lain. Karpet tebal menutupi lantai, aroma kopi mahal tercium, dan suara pintu kaca otomatis terdengar halus setiap kali terbuka. Orang-orang berjas mondar-mandir, sibuk dengan dokumen dan ponsel mereka. Hampir tak ada yang memperhatikan keberadaan Nadia. Kalaupun ada, biasanya hanya sekilas lirikan yang seringkali diwarnai dengan sinis. Namun bagi Nadia, semua itu tak penting. Ia mengerti posisinya. Ia tahu pekerjaannya sering dianggap remeh. Tapi justru karena itulah ia ingin bekerja sepenuh hati. Baginya, kebersihan adalah bagian dari iman. Setiap kali ia mengepel lantai, menyeka kaca jendela, atau merapikan meja, ia merasa sedang melakukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan. Siang itu, saat Nadia tengah sibuk membersihkan lorong panjang menuju ruang rapat direksi, beberapa pegawai kantoran berjalan melewatinya. Ia mendengar lirih bisikan dan tawa kecil. Kasihannya, masih muda, tapi kerjanya cuma ngepel. Ya namanya juga nasib, belum tentu bisa naik kelas. Nadia mendengar jelas, tapi ia memilih tersenyum kecil. Ia sudah terbiasa. Ia tahu, menanggapi hanya akan memperburuk keadaan. Dalam hatinya, ia justru berdoa, "Ya Allah, berikan aku kesabaran. Jadikan pekerjaanku ini bermanfaat untuk keluargaku." Meski sering dianggap sebelah mata, ada sesuatu yang berbeda dalam diri Nadia. Ia punya ketekunan, ketulusan, dan doa yang tak pernah putus. Setiap langkah kecilnya di koridor megah itu menyimpan cerita besar yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Ia tidak tahu, di balik kesederhanaannya, takdir sedang menyiapkan kejutan besar. Hari itu, langkah kecil Nadia bukan sekadar menuju troli dan kain pelnya, melainkan menuju pertemuan dengan takdir yang akan menguji keberanian, kesabaran, dan juga hatinya. Lantai tertinggi gedung Wirajaya Group selalu tampak megah. Dinding kacanya memperlihatkan panorama kota dari ketinggian. Cahaya matahari menembus masuk, memantul di meja rapat panjang, dan menyorot logo emas perusahaan yang terpampang gagah. Namun, di balik segala kemewahan itu, suasana ruang kerja sang direktur muda, Rafael Wirajaya, justru suram. Rafael duduk di kursi kulit hitamnya, memandang layar laptop dengan wajah pucat. Matanya merah karena kurang tidur, rambutnya sedikit berantakan, dan jemarinya bergetar ketika membolak-balik halaman laporan keuangan. Angka-angka di hadapannya tak berbohong,
Perusahaan warisan ayahnya sedang berada di jurang kerugian. Sejak kecil, Rafael dididik untuk menjadi penerus. Ia mengenyam pendidikan di luar negeri, pulang dengan visi besar, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga kejayaan perusahaan keluarganya. Tapi kini, semuanya terasa hancur. Ini tidak mungkin hanya karena pasar, gumam Rafael dengan suara serak. Ia meraih beberapa dokumen cetak di mejanya. Angka pengeluaran membengkak, biaya proyek melonjak tanpa alasan jelas, dan beberapa laporan penjualan terlihat sengaja dimanipulasi. Hatinya bergolak. Pengkhianatan. Kata itu terngiang di kepalanya. Orang-orang yang selama ini ia percaya, mungkin justru yang menikamnya dari belakang. Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. Seorang manajer masuk dengan wajah penuh basa-basi. "Pak Rafael, kondisi pasar memang sulit. Inflasi tinggi, daya beli turun. Semua perusahaan besar juga sedang goyah." Alasan itu sudah berkali-kali ia dengar. Rafael mengepalkan tangannya di bawah meja. "Jangan bohongi aku dengan kalimat textbook," ucapnya dingin. "Aku tahu ada yang tidak beres dalam internal kita." Namun manajer itu hanya terdiam, lalu mundur perlahan tanpa memberi solusi. Begitu pintu menutup, Rafael menghempaskan tubuhnya ke kursi. Kepalanya menunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Ia merasa marah, kecewa, sekaligus tak berdaya. Di luar pintu, Nadia yang sedang mendorong troli kebersihan tak sengaja berhenti. Dari celah pintu kaca, ia melihat sekilas sosok Rafael. Wajah pucat, bahu menunduk, tatapan kosong. Bagi kebanyakan orang di gedung itu, Rafael adalah sosok tak tersentuh, direktur muda dengan harisma dan harta melimpah. Tapi di mata Nadia, ia hanya melihat seorang manusia yang sedang rapuh. Ada firasat aneh di hati Nadia. Seolah hatinya berbisik, laki-laki itu sedang menanggung beban yang jauh lebih besar daripada yang terlihat. Ia merapatkan genggamannya pada kain pel yang ia bawa, sejenak menahan langkah. Namun ia cepat-cepat menunduk kembali. "Aku hanya cleaning service. Apa urusanku dengan masalah direktur?" pikirnya. Ia mendorong troli, berusaha menjauh. Tapi bayangan wajah pucat Rafael tetap terpatri di benaknya. Di dalam ruangan, Rafael berdiri dan menatap keluar jendela kaca. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat ribuan orang kecil lalu lalang di bawah. Entah kenapa, justru dari kejauhan itu ia merasa sendirian. "Apakah aku mampu menjaga semua ini?" bisiknya lirih. Telepon di mejanya berdering. Rafael mengangkat dengan malas. Suara sekretaris melaporkan agenda rapat berikutnya. Rafael menghela napas panjang, menutup telepon tanpa banyak bicara. Ia tahu, rapat-rapat itu hanya akan dipenuhi alasan dan kebohongan. Dalam kesepian, Rafael menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding. Wajah tegas pria tua itu seakan menuntutnya untuk kuat. Tapi dada Rafael justru semakin sesak. Ia ingin berteriak, namun yang keluar hanya helaan napas panjang. Di koridor, Nadia menoleh sekali lagi ke arah pintu ruang direktur sebelum akhirnya benar-benar berlalu. Firasat itu tetap menempel di hatinya, sebuah perasaan yang ia sendiri belum mengerti. Seakan langkah-langkah kecilnya yang sederhana suatu hari akan bersinggungan dengan dunia besar yang kini sedang retak di balik pintu kaca itu. Hari itu, dua sosok dari dunia yang berbeda, seorang direktur muda pewaris perusahaan raksasa dan seorang gadis miskin yang bekerja sebagai cleaning service, takdirnya mulai perlahan beririsan. Bayangan gelisah Rafael, tanpa ia sadari, sudah mengetuk hati kecil Nadia. Dan pertemuan yang sesungguhnya masih menunggu waktu. Sore itu, lantai eksekutif mulai lengang. Pegawai-pegawai berjas rapi satu persatu meninggalkan kantor, menenteng tas kerja mahal, sibuk dengan panggilan telepon atau janji makan malam. Lampu-lampu redup di lorong menyisakan bayangan panjang, dan hanya suara mesin pendingin udara yang mendominasi keheningan. Di ruang rapat utama, Nadia tengah bekerja. Ia menggeser kursi satu persatu, mengelap meja panjang berlapis kaca, lalu mengepel karpet yang tebal. Pekerjaan itu biasa saja, tapi Nadia melakukannya dengan teliti. Baginya, ruangan rapat para direktur bukan sekadar tempat orang kaya berdiskusi, melainkan amanah.
Ia ingin meninggalkan ruangan itu dalam keadaan bersih, rapi, dan wangi. Saat sedang merapikan kursi terakhir di ujung ruangan, matanya menangkap sesuatu. Sebuah map berwarna gelap terselip di bawah kaki kursi, nyaris tak terlihat. Nadia berjongkok, menariknya perlahan. Map itu tebal, dengan kertas yang sedikit kusut seolah jatuh terburu-buru. Rasa ingin tahu membuat Nadia membuka penutupnya. Begitu halaman pertama terlihat, jantungnya langsung berdegup cepat. Di dalamnya ada grafik penurunan saham yang mencolok dengan garis merah menukik tajam. Lembar berikutnya memuat laporan-laporan transaksi yang aneh, angka-angka yang tidak masuk akal. Namun bukan itu yang paling mengejutkan. Nadia tertegun ketika menemukan sebuah dokumen berjudul Perjanjian Kerja Sama Rahasia. Di bawah judulnya tertera tanda tangan salah satu manajer senior perusahaan yang selama ini dikenal dekat dengan direktur dan yang membuatnya terperanjat. Perjanjian itu dibuat dengan perusahaan pesaing utama. Tidak mungkin. Nadia menutup mulutnya dengan tangan. Telinganya berdenging, matanya melebar. Ia hanya seorang cleaning service, tapi ia tahu arti dari lembaran itu. Pengkhianatan. Tangan Nadia bergetar hebat. Kalau dokumen ini jatuh ke tangan yang salah, perusahaan bisa runtuh. Tapi kalau ia menyerahkannya sembarangan, ia sendiri mungkin akan dituduh mencuri atau bahkan dipecat. Sekilas ia membayangkan ibunya di rumah, berbaring lemah di dipan kayu. Ingatan itu membuatnya menggenggam map lebih erat. Kalau ini bisa menolong, aku harus menjaganya, bisiknya lirih. Dengan cepat, Nadia menutup kembali map itu. Ia menoleh kanan-kiri, memastikan tak ada orang yang melihat. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Lalu, dengan gerakan hati-hati, ia menyelipkan dokumen itu ke dalam tas kain lusuh yang selalu ia bawa. Troli kebersihan ia dorong seakan tak terjadi apa-apa. Padahal jantungnya berdegup seperti genderang perang. Namun, sebelum keluar dari ruangan, Nadia sempat merasakan tatapan dari arah pintu kaca. Ia menoleh sekilas, tapi hanya bayangan samar di balik pantulan lampu yang terlihat. Mungkin hanya hayalannya, atau mungkin ada seseorang yang memperhatikan. Langkah Nadia semakin cepat. Setiap lorong yang ia lewati terasa panjang. Setiap suara kecil membuatnya menoleh. Ia tahu, sejak saat itu hidupnya tak akan lagi sama. Ia bukan hanya gadis cleaning service dengan kain pel, melainkan seseorang yang menyimpan rahasia besar yang bisa menentukan nasib sebuah perusahaan. Di sudut ruangan kerjanya, Rafael berdiri menatap kaca jendela besar. Meski tak tahu apa yang baru saja ditemukan Nadia, hatinya resah. Bayangan kecurangan yang ia curigai kini semakin terasa nyata, meski ia belum memiliki bukti. Dan tanpa Rafael sadari, bukti itu kini berada di tangan seorang gadis sederhana yang bahkan namanya nyaris tak dikenal oleh karyawan lain. Takdir mulai bergerak, dan Nadia kini berjalan di atas jalan yang berbahaya, antara keberanian, ketulusan, dan ancaman dari mereka yang berkhianat. Keesokan harinya, suasana di lantai eksekutif terasa jauh berbeda. Dari lorong-lorong yang biasanya dipenuhi suara tawa ringan dan langkah cepat para eksekutif, kini hanya terdengar bisikan-bisikan penuh kecemasan. Karyawan saling melirik dengan wajah tegang. Ada rumor beredar, laporan keuangan direvisi, rapat mendadak dipanggil, dan direktur muda mereka terlihat murka semalam. Rafael berjalan cepat melewati koridor. Matanya merah, entah karena kurang tidur atau karena amarah yang terus membara. Wajahnya tegas, tapi setiap langkah kakinya meninggalkan ketegangan. Para manajer yang berpapasan buru-buru menunduk, tak berani menyapa. Semua tahu, badai sedang menyelimuti ruangan paling tinggi itu. Di sisi lain lorong, Nadia tengah mendorong troli kebersihannya. Tapi kali ini langkahnya terasa berat. Tas kain lusuh di pundaknya berisi map gelap yang ia temukan kemarin. Semalaman ia tak bisa tidur, terus berdebat dengan hatinya. Haruskah aku diam saja? Aku hanya cleaning service. Kalau aku bicara, bisa-bisa aku dipecat atau dianggap pencuri. Namun suara lain dalam dirinya menjawab, kalau kau diam, perusahaan ini bisa hancur. Banyak orang kehilangan pekerjaan, termasuk kau sendiri. Dan bagaimana dengan direktur muda itu?
Kau sudah lihat wajahnya kemarin, pucat, penuh beban. Apa kau tega membiarkannya berjuang sendirian? Pertarungan batin itu akhirnya berakhir pagi ini. Dengan napas bergetar, Nadia berhenti di depan pintu besar berlapis kaca buram bertuliskan, Rafael Wirajaya, Direktur Utama. Tangannya terangkat ragu, lalu menurunkan kembali. Jantungnya berdegup kencang. Tapi akhirnya, dengan segenap keberanian yang ia kumpulkan, Nadia mengetuk perlahan. Masuk. Suara Rafael terdengar berat dari dalam. Nadia mendorong pintu. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar bunyi pendingin udara dan detik jam dinding. Rafael duduk di kursi besarnya, menatap layar laptop dengan wajah penuh tekanan. Ketika melihat Nadia masuk, ia sempat mengernyit heran. Ada apa? Tanyanya singkat. Dengan kedua tangan gemetar, Nadia membuka tasnya. Ia mengeluarkan map gelap itu dan meletakkannya di meja. Maaf, Pak. Saya menemukan ini kemarin, di ruang rapat. Saya pikir, sebaiknya Bapak yang membacanya. Alis Rafael terangkat. Ia meraih map itu dengan cepat, membuka lembar demi lembar. Saat matanya membaca isi dokumen perjanjian rahasia itu, ekspresinya berubah-ubah. Pertama terkejut, lalu wajahnya mengeras. Rahangnya menegang, matanya menyipit penuh amarah. Jadi benar, bisiknya lirih. Ia menutup map itu dengan hentakan kecil. Tatapannya beralih pada Nadia, tajam menusuk. Kenapa kau memberikannya padaku? Nadia menunduk dalam. Suaranya bergetar tapi jujur. Saya hanya ingin jujur. Pak, kalau perusahaan ini hancur karena pengkhianatan, saya juga akan kehilangan pekerjaan. Tapi lebih dari itu, saya tidak mau orang baik dihancurkan oleh mereka. Ruangan mendadak hening. Rafael masih menatapnya, mencoba membaca ketulusan dari wajah sederhana itu. Tak ada rasa takut mencari keuntungan pribadi, tak ada ambisi terselubung, hanya keberanian seorang gadis kecil yang berpegang pada kejujuran. Perlahan, Rafael bersandar di kursinya. Ekspresinya berubah dari marah menjadi tenang, lalu dingin penuh tekad. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, ia merasa punya harapan. Baik, katanya akhirnya, suaranya dalam. Apa yang kau lakukan ini berisiko besar. Jangan katakan pada siapapun kau pernah melihat dokumen ini. Nadia mengangguk cepat, meski hatinya masih berdebar. Ia tak tahu apakah langkahnya tadi tepat atau justru menyeretnya ke bahaya. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa lega. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, keberanian kecilnya, meski hanya seorang cleaning service, telah membuka jalan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan paginya, udara di lantai eksekutif terasa berat. Tidak ada tawa ringan seperti biasanya. Tidak ada obrolan santai di koridor. Semua orang berjalan cepat dengan wajah tegang, seolah tahu akan ada badai yang segera meledak. Ruang rapat besar diisi oleh jajaran manajer senior. Kursi-kursi kulit hitam melingkari meja panjang yang dipenuhi dokumen. Lampu kristal berkilau di atas kepala, tapi tak mampu menghapus hawa mencekam yang menguasai ruangan. Pintu terbuka keras. Rafael Wirajaya masuk dengan langkah mantap. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam. Semua berdiri sejenak menyambut, lalu kembali duduk dengan hati was-was. Rafael membawa sebuah map hitam di tangannya. Ia meletakkannya keras di atas meja, membuat beberapa manajer terlonjak kaget. Selama ini aku percaya pada kalian. Rafael membuka rapat dengan suara berat, penuh penekanan. Kalian adalah orang-orang yang diberi amanah untuk menjaga perusahaan ini. Tapi ternyata, ada yang memilih menjual kehormatan kita demi keuntungan pribadi. Ruangan langsung sunyi. Hanya terdengar desisan napas dan detik jam yang berdetak pelan di dinding. Beberapa manajer saling pandang. Sebagian berusaha tetap tenang. Sebagian lagi jelas menunjukkan kegelisahan. Rafael membuka map itu perlahan. Lembaran-lembaran penting disebar di atas meja. Dokumen perjanjian rahasia dengan perusahaan pesaing terpampang jelas. Di bawahnya, tanda tangan manajer keuangan dan kepala pemasaran terlihat nyata, tak terbantahkan. Ini bukti. Rafael menatap tajam dua orang yang disebut. Kalian menjual data perusahaan kita,
mengkhianati semua orang yang bekerja keras di sini. Manajer keuangan, seorang pria berkacamata, langsung pucat. Itu pasti salah paham, Pak. Tanda tangan itu bisa saja dipalsukan. Kepala pemasaran mencoba menyambung. Benar, Pak. Saya tidak tahu dokumen itu bisa ada di sini. Ada orang yang menjebak kami. Namun suara mereka gemetar. Wajah mereka penuh keringat dingin. Semua manajer lain yang duduk di ruangan itu tahu, tidak ada yang bisa membantah bukti sejelas itu. Rafael menghentak meja dengan telapak tangan, membuat semua orang terdiam membeku. Cukup, jangan menghinaku dengan alasan murahan. Aku sudah lama mencurigai kalian. Dan sekarang, semua jelas. Ia menekan tombol di meja. Seketika, pintu terbuka dan dua petugas keamanan masuk. Bawa mereka keluar, perintah Rafael. Kedua manajer itu panik, berdiri dengan wajah memohon. Pak, tolong beri kami kesempatan. Kami bisa jelaskan. Namun Rafael tak bergeming. Tatapannya dingin, penuh tekad. Tanpa banyak bicara lagi, para petugas menggiring mereka keluar ruangan. Suara pintu menutup kembali, meninggalkan keheningan yang lebih menekan. Para manajer lain menunduk, tak berani menatap mata direktur muda itu. Mereka tahu, pagi itu Rafael bukan lagi sekadar pewaris perusahaan. Ia menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang berani mengambil sikap. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, Nadia menyaksikan semuanya. Tangannya menggenggam erat gagang pintu, matanya berkaca-kaca. Ia melihat bagaimana map yang kemarin ia serahkan kini menjadi senjata untuk menyelamatkan perusahaan. Di dadanya bercampur rasa takut, haru, dan kagum. Tak pernah ia bayangkan, seorang cleaning service sederhana seperti dirinya bisa ikut berperan dalam rapat sebesar itu. Ia tidak masuk, tidak terlihat, tapi tanpa ia sadari, keberanian kecilnya sudah mengguncang sebuah ruangan penuh orang berkuasa. Ketika Rafael berdiri tegak di ujung meja, menatap semua manajer dengan wibawa baru, Nadia tahu, hari itu, takdir perusahaan mulai berubah. Dan tanpa Rafael sadari, seorang gadis sederhana yang diam-diam menjadi saksi adalah alasan mengapa ia bisa melawan. Hari itu langit Jakarta berwarna abu-abu. Dari balik kaca jendela lantai 30, gedung-gedung tinggi tampak berdiri gagah, seolah tak peduli dengan ribuan jiwa yang bekerja keras di bawahnya. Di ruangannya, Rafael Wirajaya duduk sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Ia baru saja menandatangani beberapa berkas penting ketika kepalanya menoleh ke arah pintu. Panggilkan Nadia, ujarnya kepada sekretarisnya. Tak lama kemudian, langkah pelan terdengar di koridor. Gadis sederhana dengan seragam biru yang mulai memudar itu masuk dengan hati-hati. Tangannya masih membawa kain lap yang tadi digunakan untuk membersihkan lorong. Pandangannya gugup, seakan tak percaya ia dipanggil langsung oleh sang direktur. Nadia, duduklah, kata Rafael, menunjuk kursi di depannya. Nadia menunduk sopan, lalu duduk. Hatinya berdebar. Ia khawatir mungkin ada kesalahan dalam pekerjaannya. Gelas yang pecah, lantai yang tidak bersih, atau mungkin ia dianggap lancang karena sebelumnya memberanikan diri menyerahkan dokumen rahasia. Namun kalimat yang keluar dari mulut Rafael membuatnya terdiam. Kau bukan hanya cleaning service, Nadia. Tanpa keberanianmu, perusahaan ini mungkin sudah hancur. Aku membutuhkan orang jujur di sisiku. Mulai hari ini, kau bukan lagi petugas kebersihan. Kau akan menjadi asistennya langsung. Nadia terperangah. Ia menatap Rafael dengan mata membelalak. Mulutnya nyaris tak bisa mengeluarkan suara. Pak Direktur, saya? Jadi asisten Anda? Rafael mengangguk mantap. Ya, pengalaman bisa dipelajari, tapi kejujuran tidak. Aku tidak butuh orang yang penuh gelar tapi berhati busuk. Aku butuh seseorang yang bisa aku percaya. Air mata menggenang di mata Nadia. Ia mencoba menahan, tapi bulir itu jatuh juga. Baginya, yang sejak kecil hanya mengenal hidup sederhana, tak pernah ada bayangan sedikit pun bisa duduk di ruang direktur, apalagi diangkat sebagai asisten pribadi. Tapi, Pak, saya hanya lulusan SMA. Saya tidak tahu cara mengatur jadwal,
atau mengetik cepat, atau bicara dengan orang-orang penting, ucapnya lirih. Rafael tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya wajahnya terlihat hangat sejak krisis perusahaan itu. Semua itu bisa kau pelajari. Aku akan sediakan pelatihan. Yang tidak bisa dipelajari adalah hatimu. Dan aku sudah melihat bukti hatimu. Nadia menggigit bibirnya, menunduk dalam-dalam. Ia teringat ibunya yang sedang sakit di rumah kontrakan. Ia teringat malam-malam penuh doa agar ada jalan rezeki terbuka. Dan kini, tanpa pernah ia duga, pintu itu terbuka selebar-lebarnya. Kalau begitu, izinkan saya menerima, Pak. Tapi tolong jangan pernah biarkan saya melupakan siapa saya sebenarnya, kata Nadia pelan, suaranya bergetar. Rafael menatapnya dalam. Aku janji, aku tidak akan biarkanmu berubah jadi seperti mereka yang lupa asal-usulnya. Kau tetaplah Nadia yang sederhana, tapi kini dengan tanggung jawab yang lebih besar. Hari itu, tanda tangan sederhana di selembar kertas pengangkatan resmi mengubah hidup seorang cleaning service. Dari yang biasanya membawa kain pel dan troli, kini ia duduk di meja kerja dekat ruang direktur, dengan buku catatan baru di tangannya. Ketika ia keluar dari ruangan, beberapa karyawan menatapnya heran. Ada yang berbisik-bisik, ada pula yang memandang dengan rasa tidak percaya. Namun Nadia hanya menunduk dan tersenyum tipis. Hatinya tahu, semua ini bukan keberuntungan semata, melainkan jawaban dari keberanian dan doa yang tulus. Bagi Nadia, ini bukan sekadar pekerjaan. Ini adalah kehormatan, amanah, dan titik balik hidupnya. Dari kain pel menuju meja direktur, sebuah perjalanan yang bahkan tak pernah ia mimpikan. Hari-hari berikutnya, kehidupan Nadia berubah drastis. Dari yang biasanya hanya menyapu lantai dan membersihkan kaca, kini ia duduk di meja tepat di depan ruang direktur, dengan agenda kerja dan laptop sederhana di tangannya. Setiap pagi ia datang lebih awal, menyiapkan kopi hitam untuk Rafael, memeriksa dokumen yang harus ditandatangani, hingga menyusun agenda rapat. Pak, jam 10 ada pertemuan dengan investor asing. Jangan lupa sarapan dulu, katanya lembut suatu pagi. Rafael, yang biasanya keras dan dingin, kini sering mengangguk sambil menatap Nadia dengan rasa hormat. Ada sesuatu dalam sikap sederhana gadis itu yang membuat suasana kantor lebih tenang. Ia bukan hanya asisten, tapi juga pengingat bahwa di tengah dunia bisnis yang penuh tipu daya, masih ada ketulusan. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian karyawan lain. Suara-suara sumbang mulai terdengar. Lihat tuh, baru juga beberapa minggu kerja, sudah duduk di meja asisten direktur. Ah, jangan-jangan ada main di balik layar. Cantik sih enggak, tapi mungkin manisnya itu yang bikin Pak Rafael luluh. Bisik-bisik itu semakin lama semakin tajam. Setiap kali Nadia masuk ke pantry, ada yang pura-pura batuk sambil menyebut kata, "Direktures Girl." Ada pula yang menutup mulut sambil cekikikan saat ia lewat. Awalnya, Nadia mencoba menutup telinga. Ia hanya tersenyum tipis dan kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi lama-kelamaan, luka itu menumpuk di hatinya. Malam-malamnya kembali diisi dengan tangisan pelan di kamar kontrakan, di samping ibunya yang sakit. "Ibu, mereka pikir aku dapat ini karena aku mendekati direktur. Mereka tidak tahu kalau aku hanya ingin bekerja jujur," bisiknya di sela-sela isak. Sang ibu hanya bisa menggenggam tangannya erat. "Nak, selama niatmu benar, biarlah orang berkata apa saja. Ingat, Allah selalu melihat hati." Namun luka itu semakin terasa ketika beberapa karyawan wanita terang-terangan menertawakan langkahnya di koridor. Nadia menunduk dalam-dalam, menahan air mata agar tidak tumpah. Sampai akhirnya, pada suatu sore ketika suasana kantor mulai sepi, Nadia memberanikan diri mengetuk pintu ruang Rafael. "Masuk." Suara Rafael terdengar dari dalam. Nadia melangkah pelan, berdiri dengan kedua tangannya saling menggenggam di depan tubuh. Wajahnya pucat, matanya merah karena terlalu sering menahan tangis. "Pak, saya ingin bicara." Rafael menutup berkas di hadapannya. "Silakan." Dengan suara bergetar, Nadia berkata, "Mungkin lebih baik saya mundur.
Kehadiran saya di sini hanya membawa gosip buruk. Orang-orang menuduh saya macam-macam, bahkan merendahkan saya. Saya tidak tahan, Pak. Ruangan itu seketika hening. Rafael bangkit dari kursinya, berjalan perlahan ke arah Nadia. Gadis itu menunduk. Takut tatapannya membuat air mata jatuh. Nadia, suara Rafael tegas namun hangat. Dengarkan aku. Mereka boleh berkata apa saja. Tapi aku tahu siapa dirimu. Aku tahu bagaimana kau menemukan dokumen itu. Bagaimana kau menyerahkannya dengan jujur, tanpa meminta apapun. Kau menyelamatkan perusahaanku, dan secara tidak langsung, kau juga menyelamatkanku dari kehancuran. Nadia menahan napas. Kata-kata itu menghujam hatinya, bukan sebagai pujian, tapi sebagai penguat. Aku tidak peduli gosip murahan, lanjut Rafael. Aku percaya padamu, lebih dari siapapun di kantor ini. Jadi jangan pernah berpikir untuk mundur hanya karena mereka iri. Air mata Nadia akhirnya jatuh juga. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena lega. Ia mengangguk perlahan. Terima kasih, Pak. Saya akan tetap bertahan. Saya hanya ingin bekerja dengan jujur. Rafael menepuk pundaknya ringan. Itu yang kuinginkan. Jangan berubah. Nadia, tetaplah jadi dirimu sendiri. Sejak hari itu, Nadia berjalan lebih tegak meski gosip masih beredar. Ia tahu, selama ada orang yang mempercayainya, selama hatinya bersih, ia tak perlu takut pada bisikan-bisikan miring. Dan tanpa mereka sadari, hubungan kepercayaan antara direktur dan mantan cleaning service itu semakin kuat. Bukan karena jabatan, bukan karena kedekatan semu, tapi karena keteguhan hati melawan fitnah. Hari-hari berlalu, dan suasana di perusahaan Wirajaya perlahan berubah. Krisis telah mereda, manajer-manajer yang berkhianat telah disingkirkan, dan investor mulai kembali percaya. Namun di balik semua itu, ada satu perubahan yang jauh lebih halus tapi terasa kuat, hubungan antara Rafael dan Nadia. Pada awalnya, kedekatan mereka hanya sebatas profesional. Nadia menyiapkan agenda, mencatat rapat, mengingatkan Rafael soal kesehatan dan jadwal makan. Rafael, pada gilirannya, mempercayakan banyak hal kepadanya, dari urusan kecil hingga keputusan besar. Namun semakin hari, batas itu semakin kabur. Ada momen-momen singkat yang membuat keduanya saling menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi sekadar direktur dan asisten. Suatu sore, ketika matahari senja menembus kaca gedung dan memantulkan cahaya keemasan, Rafael memanggil Nadia ke ruangannya. Tidak ada berkas di meja, tidak ada rapat yang harus dipersiapkan. Hanya ada keheningan dan tatapan serius. Nadia, ucap Rafael dengan suara pelan namun tegas. Nadia menoleh, menunduk sopan. Ya, Pak. Rafael berdiri, berjalan mendekat, lalu berhenti tepat di depannya. Wajahnya yang biasanya keras kini terlihat rapuh, seperti seseorang yang melepaskan beban berat di dadanya. Aku tidak pernah merasa bisa percaya lagi pada orang lain, katanya lirih. Sejak pengkhianatan itu, aku selalu curiga. Aku selalu takut orang hanya mendekat demi kepentingan mereka. Tapi entah kenapa, denganmu berbeda. Kau membuatku yakin, masih ada ketulusan di dunia ini. Nadia tercekat. Hatinya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya sendiri. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Baginya, ucapan itu bukan sekadar pengakuan, melainkan anugerah. Tapi saya hanya gadis miskin, Pak, ucap Nadia lirih. Saya tidak punya apa-apa untuk dibandingkan dengan orang-orang di sekitar Anda. Rafael menggeleng pelan. Justru itu yang membuatmu berbeda. Kau tidak datang dengan topeng atau ambisi. Kau datang dengan hati yang bersih. Itulah yang aku butuhkan, Nadia. Bukan kekayaan, bukan gelar, tapi seseorang yang bisa membuatku kembali percaya. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, mengiringi detak jantung keduanya yang semakin tidak beraturan. Nadia menunduk, tangannya gemetar. Ia tak pernah membayangkan dirinya yang dulu hanya memegang kain pel, kini berdiri di hadapan seorang direktur besar yang mengungkapkan perasaan terdalamnya.
Semua ini terasa seperti mimpi. Pak, saya tidak tahu harus berkata apa, bisiknya. Rafael tersenyum tipis. Kau tidak perlu berkata apapun sekarang. Aku hanya ingin kau tahu, sejak hari itu, saat kau menyerahkan map hitam itu, hidupku berubah. Kau bukan hanya menyelamatkan perusahaan, Nadia. Kau menyelamatkan hatiku. Air mata Nadia jatuh lagi. Kali ini dengan senyum kecil yang terukir di wajahnya. Hatinya hangat, penuh rasa syukur. Ia tahu, perjalanan mereka tidak akan mudah. Perbedaan status, gosip, dan pandangan orang lain mungkin akan menjadi batu sandungan. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang jauh lebih kuat, kepercayaan dan ketulusan. Senja itu menjadi saksi, ketika dua hati yang berbeda dunia akhirnya bertemu dalam satu jalan yang sama. Dari sebuah dokumen rahasia yang terjatuh di ruang rapat, tercipta ikatan yang tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi juga membuka pintu bagi cinta yang tulus. Dan siapa sangka, dari seorang cleaning service sederhana dan seorang direktur muda pewaris perusahaan besar, lahirlah sebuah kisah yang tak pernah mereka duga. Kisah tentang kejujuran, keberanian, dan cinta, yang tumbuh bukan karena harta atau jabatan, melainkan karena hati yang sama-sama tulus mencari cahaya.